What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini kita sudah di Adelaide, di kota Adelaide. Gue pengen ngobrol. Sekarang ada Sylvia, ada Nina. Hai. Nina dari Departemen aku Kementerian Kehutanan, tapi kerjanya di Taman Nasional Pulau Seribu. Jadi dia adalah OPT-nya Taman Nasional Pulau Seribu. Jadi setiap hari ke Pulau Seribu apa gimana? Enggak. Ini ya sip-sipan. Jadi 2 minggu aku di pulau, 2 minggu aku di kantor Salemba. Oke, sip. Nah, dia salah satu peserta pelatihan yang bareng sama gue juga. Ikut di Women Economic Empowerment ini. Kemarin kita 2 minggu di Port Elliot. Yep. Nah, minggu kedua gue udah kemarin ngobrolin sama Sylvia. Minggu 1 udah tuh. Sekarang kita ngobrolin minggu kedua kita ngapain aja. Minggu kedua itu hari Senin pagi itu masih training online itu ya. Training online. Karena ini ya komputer setting kayaknya, jadi ada beberapa kendala kita nggak bisa ngikutin. Nah itu padahal kan pelatihan online internasional, tapi aksesibilitasnya masih parah juga. Iya bener. Buat teman-teman tunanetra, jadi gua juga kesulitan. Kemarin dibantuin banyak juga Mas Sylvie. Cuman itu juga Kak, aku tuh sampai ini cepet-cepetan nggak ya ngikutinnya, kayak ada limitnya nggak ya gitu. Jadi kayak ya diputar aja ya. Agak ini juga sih, masuk gak ya ke agak ini? Masuk ya? Agak masuk kayaknya. Oke. Ya, nah gitu. Terus siangnya kita ketemu sama organisasi namanya Purple Orange. Purple Orange. Oke, kita ketemu Purple Orange. Nah, itu disability awareness training sih intinya. Ya. Nah, lo ada komentar nggak? Ini pertama kali nggak sih lo ketemu sama organisasi disabilitas atau? Ya, kalau untuk ketemu gitu? Organisasi Untuk organisasi aku baru pertama kali. Di Indonesia juga lo belum pernah berarti? Cuman di pulau aku punya satu teman lah ya, kalau nggak teman, dia Dev ya, Tuli ya. Dev Tuli. Ya. Aku sering komunikasi sih sama dia. Oke. Cuman mungkin dia tidak kayak yang di ini ya, yang di Port Elliot dia bisa mengeluarkan. Dia bisa bersuara. Kalau ini emang yang temen aku tuh tidak, jadi emang agak kesulitan untuk ngomong. Apalagi kalau misalnya agak sensitif ya. Kalau kita nggak libatin dia kayak ngambek gitu loh Kak. Ya. Jadi agak aduh ya gitu deh. Cuman yang wow momennya sama aku yang lain loh. Hai. Selamat datang di channel saya. Oke, balik lagi. Oke. Jadi wow momennya sama aku itu Bang Jack, ketika dia nyampe tuh ngasih video yang di akhir. Ternyata banyak disabilitas yang aku belum terlalu ini ya kenal ya, maksudnya ada yang belum mengenali lah. Ya, ada yang disabilitas yang ada penterjemah lagi, terus ada yang harus menerjemahkan lagi. Oh itu yang ini dia disabilitasnya ganda. Jadi bahasa isyaratnya taktil. Itu aku sama sekali belum pernah ini. Terus jadi kayak wow momen ternyata banyak yang harus banyak disabilitas dan mungkin aku belum pernah ini sama sekali gitu loh. Terus maksudnya kayak di pulau juga terbatas kan, kayak informasinya atau apa, jadi kayak cuman dia disabilitas gitu aja gitu loh. Oke. Ya gitu ya. Kalau gue yang dari Purple Orange itu yang baru tuh sebenarnya adalah kampanye tentang kalau misalnya lo nggak ngerti
apa yang kita ucapin tanya aja gitu loh. Artinya Iya. itu satu kampanye yang yang bagus tuh. Jadi Iya, benar. ada video yang menjelaskan bahwa memang ada orang-orang dengan kesulitan bicara dan orang-orang ini nggak keberatan kalau misalnya kita tuh nggak ngerti apa yang mereka ucapkan, tolong dong ulangin lagi. Kalau misalnya mereka masih bisa nulis, tolong ditulis ditulis gitu kan. Lama-lama kan mungkin akan ngerti gitu kan. Ya, cuma kan kadang pas kita nanya tuh kayak dia marah nggak ya gitu, kadang memang Nah, ada itu. kayak gitu. Yang sebenarnya seharusnya tanya aja lu perlu apa atau lu perlu dibantu atau enggak. Ya. Kayaknya hal-hal itu yang harus ya lebih banyak orang sekeliling tahu ya. Ya, betul. Kalau Bebe ada komentar nggak, Beb, dengan yang purple orange itu, Beb? Skip dulu, lagi pegang tripod. Ya sambil ngobrol lah. Kita lagi nunggu nyebrang nih Kak, ya kita nyebrang Bang. Kalau dibanding dengan campaign yang udah pernah Baby lihat gitu, Beb, ya yang purple orange itu, Belum ada sih kok, belum ada itu kan. Lanjut dulu. Oke. Ya terus itu berarti itu hari Senin gitu kan ya. Hari Selasa pagi itu kita sama Kara seharian sampai ya. sore ya, Seharian sama Kara. Oke. Itu yang menarik dari itu apa tuh? Kalau Aku banyak banget sih istilah-istilah kayak apa merit rap, rapping merit apa sih itu yang raping in marriage. Iya, itu aku pemerkosaan dalam rumah tangga. Aku sampai nanya ke Sinena kan, apa sih itu maksudnya, karena aku emang kayak isu-isu itu aku kan baru ini banget loh tahu-tahu tentang pemberdayaan perempuan, maksudnya pemberdayaan yang equality terus yang ini aku tuh baru, makanya pas ada istilah-istilah yang aku belum paham tuh kayak aku nanya lagi ke si Nena, karena Nena mah belum lebih paham dan dia advokasi terkait itu kan. Jadi ya banyak istilah yang aku baru dapat, terus kayak bagaimana perjuangan Australia untuk ini sampai ke tahapan ini itu pas di Kara. Ya. Oh, sepertinya. Kalau gue yang itu, yang kita jadi dalam pelatihan sesi pagi ya kalau nggak salah, kita dikasih tahun-tahun, ada pasak-pasak yang pakai tahun itu, terus Kara nanti ngasih pertanyaan kayak misalnya kapan perempuan di Australia boleh pakai rok gitu kan, terus kita nanti ke tahun berapa gitu. Di situ setelah ngiring apa? Yang ini salah apa namanya Kak? Bum. Boleh dari sama keliling-keliling kan di situ kan mulainya kan. Iya. Keliling-keliling. Kita jadi seneng berkeliling-keliling ini sendiri gitu. Gitu. Ya, itu seru. Terus apa ya, kalau gue di sesi itu juga artinya gue mengerti bahwa karena gue kan juga pernah kuliah di sini ya. Jadi beberapa hal banyak yang udah gue ketahui sebelumnya gitu, bahwa sebenarnya Australia tuh kalau kita jalannya jadi Iya. jadi kemana sih? Udah bener. Kembali ke Kembali ke jalan yang benar. Ini kelihatan pemerintah ini tersebar video kita nanti nginjak rumput loh. Gitu. Nggak boleh kayaknya tuh. Emang iya? Hah? Emang iya Kak? Nggak tahu. Disangkain kangguru lo nanti tuh. Gitu. Nah, sebenarnya Australia itu secara regulasi itu nggak jauh dari kita gitu loh. Oh gitu. Artinya tahun berapanya itu nggak jauh, tapi implementasinya jauh dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kalau lo lihat banyak undang-undangnya dia tuh yang keluar tuh nggak, paling bedanya cuma 5 tahun 10 tahun gitu loh sama Indonesia, tapi implementasinya. Tapi yang kayak pakai rok apa segala tuh kayak udah lama banget gitu nggak sih? Kalau rok itu kan kalau nggak salah karena zaman perang. Iya. Karena waktu itu perempuan udah diharapkan untuk masuk army, jadi akhirnya mereka boleh pakai pakai celana. Maksud kita bukan pakai rok, pakai celana. Sorry ya. Perempuan diperbolehkan pakai celana. Kalau pakai rok sih. Kalau rok dari dulu ya. Iya. Pakai celana, sorry. Gitu. Enggak, maksud aku tuh mungkin dia dari yang sebelum-sebelumnya tuh melangkah lebih maju daripada kita kayaknya. Cuman kalau implementasi ya bener sih kata Bang Jack. Yap. Nah, terus hari Rabu tuh sama Glenn itu kalau menurut gua salah satu
salah satu fasilitator Paling keren. paling keren sih kalau menurut gue. Iya. Bekas polisi, Keren bekas karena cakep. Cakep juga. Terus Benar-benar. iya. Wah, udah datang ya keretanya. cepat sekali. Cepat sekali. Gimana nih? Apa? Nggak apa-apa. Apa namanya? Yang Glenn. Glenn. Emang keren sih, polisi, mantan detektif, terus dia juga memang megang kasus-kasus kekerasan seksual. Ya, Jadi banyak banget dapat informasi dari dia mengenai penanganan yang real sih untuk kasus-kasus kekerasan seksual. iya. Gitu. Aku pas itu juga nanya ini sih, gimana kalau kita melakukan pelecehan di tempat kita kerja. Gitu. Tapi gue mau nanya nih, Kak Nin. Tadi kan Kak Nin bilang baru mendengar istilah rape marriage itu kan ya. Nah terus pemikirannya Mbak Nina gimana nih? Aduh, Setelah tahu ternyata ada ya rape marriage Namanya rape itu. marriage. kalau aku Atau setelah ngedengar itu ini enggak tiba-tiba terlintas enggak? aku kan orang ini ya Sumatera ya, yang mungkin menganut paham sangat menghormati laki-laki lah ya, suami lah istilahnya gitu kan. Jadi mungkin istilahnya itu, tapi karena ada hal-hal yang dilakukan itu sebenarnya masuk ke dalam istilah itu kan. Cuman kan kadang kita menyampingkan kalau kita tuh ternyata mungkin mengalami itu gitu. Cuma karena agama, karena kultural lah. Jadi kita kita enggak. Dan memang pelaku biasa berlindungnya di balik itu kan. Di balik agama, di balik kultur gitu kan. Kamu kalau tidak pernah kepikiran. kalau itu ternyata tameng gitu kan. Gitu. Agamanya mah nggak salah, tapi kadang kan orang tua pun ya udahlah itu kan suamimu. Nah, gitu kan. iya kayak gitu-gitu. Tapi terkadang kalau misalnya itu ditumpuk-tumpuk terus, itu tuh menyiksa perempuannya. Iya benar. Jadi psikologisnya mungkin nggak bagus gitu. Berarti pola pikirnya udah agak sedikit berubah. Ya. Jadi kan durhaka lah ya. Tapi itulah kerennya dengan sesi dengan Glenn itu, karena memang yang diinikan tuh yang disampaikan sama dia emang kasus gitu loh, kasus yang pernah terjadi. Jadi kita juga tahu. Ya, kalau Glenn tuh kan kemarin tuh sempat nanya kalau kita ngalamin ada orang Indonesia lewat. Ya, orang Indonesia. Seksual harassment di lokasi kerja gimana gitu kan. Kadang kita pas ngelaporin malah kita kayak aku nih misalnya pemerintah malah kita dipindahkan gitu kan. Yang kita lawan kadang bos kita gitu loh. Walaupun nanti kita di BAP atau apa, tapi tetap kita di posisi paling bawah pasti kita yang akan tersudut gitu. Cuman sanksi lah ya. Kadang sebenarnya bukan sanksi sih, lebih tidak diuntungkan. Iya benar. Jadi kita ditaruh di kondisi yang tidak diuntungkan gitu. Dan akhirnya akhirnya berujung kepada yang nggak tahu. Sebenarnya kan Glenn tuh kemarin jawabnya kalau misalnya lu nggak nyaman seharusnya lu bilang aja gitu. Nah, kadang kan kita udah mungkin dia kayak biasalah bos gua terbiasa melakukan itu gitu. Nah seharusnya kita dari awal ya udah kalau kita nggak nyaman, kalau nggak ini disampaikan saja gitu kan. Jadi nggak berlarut-larut. Jadi kalau berlarut tuh kayak bosnya dia nggak apa-apa kok gue pegang pantatnya tuh dia nggak apa-apa kok gue ini gitu. Padahal kan itu kita nggak nyaman. Biar tuh nggak berlarut-larut. Udah kita sampaikan saja. Oke. Ya. Terus hari Kamis. Hari Kamis kita ngapain ya? Kita ke tempatnya Barry. Barry. Oh ya, Barry itu adalah salah satu manusia yang Barry. sangat Iya, bokapku namanya Barry. Tapi beda rezeki sama yang ini. Itu amazing banget deh. Dia sampai 45 tahun kayak membangun sebuah ekosistem gitu kan, ekosistem hutan gitu loh, yang awalnya kritis ya. Bis itu dia ini. Jadi dia beli satu area yang sebenarnya tidak subur, terus mulai ditanamin sama dia dengan berbagai tanaman, terus tanaman itu tanaman produktif. Nah produksinya dijual sama dia, sampai akhirnya dibikin kafe gitu kan, si Barry kayak gitu kan ini kan. Aku juga nanya kan, ada nggak komunitas yang terlibat di sini? Ternyata ada yang sekitaran sana, terus lokasinya juga dijadikan lokasi pembelajaran ternyata kan untuk anak-anak
sekolah untuk atau anak-anak sekolah. Bahkan pelanggannya juga diedukasi juga sama iya, dia. itu kalau di Indonesia sih pasti kita mikirin profit dulu ya biasanya gitu kan. Cuma kalau di Australia bagusnya dia itu kalau untuk orang-orang kayak gitu dikasih kayak keringanan pajak karena dia udah nanam ini pohon atau apa gitu kan. Mungkin lebih ini ya, lebih real support pemerintah ya. Dapat apa ya, istilahnya ada kompensasi yang ini juga yang menguntungkan dia juga untuk melanjutkan usahanya, karena si Barry juga sempat ngobrol kan sama gue sebentar, dia bilang intinya ya gue memang melakukan sesuatu yang sosial, melakukan sesuatu untuk alam, tapi ketika ada profit di situ ya udah gitu, gue ambil profit itu gitu. Jadi ya bisnisnya nggak salah juga gitu ketika dia melakukan bisnis, tapi edukasi sama pengembangannya itu sih yang keren sih kalau menurut gue. Oke, bentar, jangan lanjutin dulu. Gimana kalau kita duduk aja dulu ya? Gitu. Lumayan juga loh ya. yang megang ya, oke. Mohon maaf karena kita nggak megang kamera, jadi kita ngerasa nggak ada apa-apa. Udah mulai gemeteran ya? Nah, terus si Barry juga dia ngumpulin itu kan tanaman-tanaman, tanaman asli Indonesia kayak rempah-rempah gitu kan. Dan dia tahu loh masing-masing itu iya benar. Dan dia langsung ke daerah itu. Dia langsung ke daerah itu ngelihat. Datang ke daerahnya, cari bibitnya, dan dia berusaha untuk membuat semuanya itu tetap organik. Jadi tidak pakai kimia. Dan itu juga dalam tanda kutip sebenarnya bikin dia susah juga untuk masukin komoditi itu ke Australia karena ada aturannya kan untuk harus disemprot dulu lah dan sebagainya. Ketat banget untuk yang kayak fresh. Tapi dia lumayan struggle buat itu, tetap dia perkenalkan atau apa dia ke Australia gitu. Dia secinta itu karena dia kayak ada ikatan emosional ya sama Indonesia gitu kali ya. Karena mungkin ya ini ya kadang-kadang gue yakin teman-teman di Indonesia juga banyak gitu yang kecintaannya tuh sangat tinggi dengan Indonesia dan berusaha untuk melestarikan alam dan lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang kalau ketemu orang dari luar negeri yang punya kecintaan seperti itu juga sama negara kita, itu jadi yang kayak kita ditegur gitu loh. Ayo dong, lo juga dong gitu. Gitu. Jadi bener bang, kadang kita terlalu dimanjakan dengan kekayaan kita sendiri sehingga kita nggak aware sama ini kita sendiri. Appreciate betul gitu. Nah, terus dari tempatnya si Barry kita ke tur ke Curong. Itu nanti gue ada ininya sendiri, ada videonya sendiri. Kemarin gue bikin sama Sylvie, mungkin lo bisa nanti gue taruh linknya di bawah untuk videonya. Tapi yang menarik menurut lo, lo kan kerja di Kepulauan Seribu nih, sementara kemarin juga yang tur Curong itu kan juga itu mengenai pelestarian alam, pelestarian budaya juga. Nah, kalau menurut lo ada komentar tertentu yang bisa diadopsi itu ketika mereka bisa memasukkan itu ke paket wisata di maksudnya itu paket wisata kapal, terus dia menginterpreter, terus dia bisa menyebutkan kalau misalnya ada satwa yang hampir punah, burung hampir punah, ini burung migrasi, dengan tepat dan ditampilkan di layar televisi ya. Itu bagus banget karena aku di Pulau Seribu, biasanya kita kalau naik kapal udah dibiarkan gitu aja naik kapal 1 jam, 1,5 jam bengong gitu kan. Nah kalau karena mungkin nggak ada yang dilihat juga kali kiri kanan. Kanan kiri nggak ada yang dilihat, cuman maksudnya kenapa nggak diinterpreter kalau misalnya kita akan kesini, nanti akan ke lokasi ini, mungkin di layar TV, jadi paling ada insight. Nah kalau ini gue mau nanya nih Kak, karena kalau di Lombok kan, kalau kakak punya Pulau Seribu, kalau di Lombok tuh punya 1000 pulau yang sebenarnya kalau menurut gue kalau misalnya memang benar-benar dikelola dengan baik, itu tuh nggak kalah sama Australia. Nah yang bikin gue tertarik itu kan sebenarnya waktu kita tur itu kan kita naik kapal ya. Kapalnya kan nggak singgah, kita nggak turun. Jadi
kalau mau kayak di sana ya itu kita punya habitat aslinya Iya, iya. gitu. Kira-kira bisa nggak diterapkan ya gitu, karena kalau gue sih terus terang aja agak miris ya kalau di Lombok tuh kita punya beach juga gitu. Jadi habitat laut itu kayak terumbu karang itu tuh kita nggak perlu jauh-jauh, cuma jalan kaki aja ke arah pantai itu semuanya masih hidup. Tapi begitu itu viral, banyak yang datang, mulai kotor, diinjak apa mulai juga. gampang ketemu ini, terus terumbu karang banyak yang rusak karena kan untuk pergi ke pulau itu kita harus nyebrang pakai perahu kecil. Nah, perahunya itu karena ada muatan orang kan jadinya turun. Iya. Nah itu nabrak terumbu karang. Gua tuh pernah jalan ya Kak dari sepinggang begini karena perahunya nabrakin terumbu karang. Kan gue mikir gila nih terumbu karang ini butuh puluhan tahun. Iya benar. Kan. Akhirnya kita turun dan jalan gitu loh supaya terumbu karang itu nggak patah karena masih banyak habitat lautnya tuh ya kayak teripang masih bisa kita lihat Iya. di situ. Kamu kayak di pulau itu. Nah itu yang gue bilang juga sama si AA. Gue tuh pengen banget gitu loh kalau kita tuh bisa punya tour itu yang kayak gitu aja. Like, dia kan bilang, oh ini kapalnya pernah dibuat film. Iya. Gitu. Terus di sebelah kiri kita bisa lihat kawanan Burung. anjing laut, Iya. burung gitu loh. Gue sih kepengen Itu epic banget sih, kapalnya jalan sebelah ada anjing laut berenang-berenang. Iya. Gue tuh bukan 1-2 kan kita ngeliat kan, itu kan puluhan kita ngeliat anjing laut lagi berjemur. Iya. Nah itu yang gue tuh punya mimpi aja gitu loh kalau kita tuh bisa membuat jadi nggak turun. perhatikan dari atas utara. Iya benar lah. Itu kan jadi rusak kan. Belum masalah sampah. Ya betul, setuju banget sih. Walaupun kayak kata Bang, emang ada yang dilihat kanan kiri. Mungkin pas kita di awal sampai itu nggak ini ya, tapi pas kita mau bisa sampai ke Pulau Pramuka gitu, kanan kiri masih ada pulau gitu. Itu bisa disebut karena pulau ini tempat pendaratan penyu nih, atau pulau ini ada terumbu karang yang ini jenisnya ini mungkin bisa diedukasi gitu. Iya, harusnya sih gitu ya. Harusnya gitu. Memang tour travel gitu tuh kayak agak nakal gitu loh Bang biasanya. Mereka tuh mau banyak orang datang, murah. Mungkin dia baru sampai batas itu doang gitu. Kan kayak yang dipikirkan kan cuma ke ekosistem yang itu yang misalnya itu harus dilestarikan, karena apa dong yang mau dilihat kalau ekosistemnya aja rusak. Nah itu tour travelnya belum ada sampai aware ke arah situ. Nah makanya aku kan kemarin tuh kenapa aku mau ekosistem fee tersadar oleh Galina, karena itu ternyata lu harus membayar sejumlah fee karena lu menikmati ekosistem itu. Jadi, orang lokal itu dia ikut menjaga karena lu udah bayar, jadi mau nggak mau dia ikut menjaga gitu. Ya semoga bisa go lah ya, karena mudah-mudahan Pulau Seribu itu banyak juga kepentingan di sana. Oke. Kereta kita kayaknya datang, kita mau pindah ke kereta. Bukan, nggak berhenti dia. Oh nggak berhenti. Duduk lagi. Kereta ekspres. Nah itu ke apa tadi? Apa nama? Tapi ini ya satu lagi paketnya itu kan sama si Mark ya. Dia tuh menjelaskan Mark budaya apa segala itu. Nah itu juga mungkin bisa jadi paket wisata juga sih ya. Betul. Dan itu ingat nggak? Si Kara protes karena selama perjalanan itu yang leading kan yang ngomongnya si Nakoda itu. Padahal harusnya kata Mark si juga Mark ngomong di situ. Jadi si Kara tuh ngerasa wah nih supremasi kulit putih lagi gitu. Itu siapa dijelasin dong? Mark kan kemarin kita udah kalau nonton video yang kemarin gitu. Biar nonton video yang kemarin gitu. Itu yang welcome kita yang menyelamat datangi. Menyelamat datangi. Iya. Dia ngerenjeri. Ya, dia ngerenjeri, dia waktu minggu pertama itu dia welcoming kita, dan dia sempat
tour, Iya, gitu iya. kan? Dan dia suku aborigin asli. Iya, Ya, iya, orang iya. aborigin asli yang sudah melek teknologi juga, jadi dia menggunakan kemampuannya untuk mempromosikan juga Iya, iya. apa namanya, Dia punya paket wisata. punya paket wisata dan lain sebagainya gitu. Nah itu si Kara agak protes karena harusnya Mark juga ini. Akhirnya Mark itu baru kasih ini kita Pas kita nyampe Taman pas kita Nasional. di Taman Nasionalnya, kita baru banyak ngomong, dia welcoming kita lagi, dia ke yang Sendun itu yang Iya. di bukit kita ke Bukit Pasir itu Nah, baru satu lagi Kak, kalau Hmm. Taman Nasionalnya itu untuk pengelolanya ketika kita masuk, Hmm. kita tuh harus bukan daftar sih, apa namanya? Registrasi dulu di webnya kalau kita akan melakukan kunjungan. Terus kayaknya kita harus bayar deh, aku lupa deh itu. Yang di Curong ini. Ya, yang di Curong. Sebenarnya ya harus bayar, tapi kan udah di ini sama Include, ya. udah include. Nah, tapi poinnya adalah sistem registrasinya juga udah bagus kayaknya Iya, ya. ya. Betul. Kalau di aku Taman Nasional baru beberapa bulan ini kita yang pakai cashless payment. Tapi untuk itu kita bisa langsung datang, nggak harus registrasi Oh, gitu. kayak itu nggak. Nah mungkin next-nya bisa di. Terus tapi dapat guide juga kalau kita ke Taman Nasional atau No, itu emang cuman masuk kawasan konservasi aja. Itu nggak mahal, cuman 10.000. Oh gitu. 10.000 di weekend, 10.000 di weekday, 15.000 di weekend. Oke. Itu PNBP langsung masuk ke kas negara. Jadi kalau itu bisa dibanding dengan bla bla bla, mungkin dengan interpreter, mungkin dengan mungkin akan lebih baik gitu. Jadi orang punya Termasuk sama aksesoris. ya itu aksesoris. itu ya Allah semoga bisa. Potensi itu ya, potensi besar. Doakan saya loh. Oke, itu hari Kamis, terus hari Jumat. Kemana ya? Hari Jumat itu pagi kita sama Fiona. Kita ke UMKM nggak sih? Jumat. Nah, itu yang Nggak bener, Kamis sama Fiona dulu. Ya, ke gereja juga ya. Kamis sama Fiona dulu, kita Sebentar ya? ngobrol yang di taman itu juga kayak debriefing lah sama Fiona tentang bagaimana kita secara pribadi merefleksikan gender gitu kan. Nah, gua pribadi suka dengan sesi itu karena itu menggali bukan kita sebagai organisasi, bukan kita sebagai pemerintahan atau NGO gitu ya, tapi emang pengalaman lo tentang kesetaraan gender tuh seperti apa gitu. Di situ kan gue juga sempat cerita gitu gimana sih orang ngelihat gue sebagai orang dengan disabilitas. Terus kemarin teman-teman juga banyak cerita yang lain. Itu gue suka sih sesi sama Fiona. Fiona tuh juga kan dia menceritakan bagaimana dia dari orang yang taat beragama, yang dia dididik harus keras patuh, terus ada momen juga, terus dia sampai temannya bilang kayaknya lu nggak bakal ada dia tuh lagi dia tuh kan dulu taat ya atau terus tiba-tiba dia jadi advokat gitu sampai kok lu bisa sih milih itu karir itu kayak gitu kan dari yang nggak bisa ngomong kenapa dia akhirnya harus speak up gitu kan. Terus juga dia sharing pengalaman in relationship-nya, ada sempat hampir mau ini ya yang sama si itu, terus dia ini lagi baca buku apa itu aku lupa. Dia ini lagi gitu loh. Bagus sih sharing comeback lagi lah dia berawal dari volunteer. Gitu lah ya. Dia jadi itu sesi self reflection sih sebenarnya lebih, dan kita akhirnya bergiliran gitu untuk merefleksikan diri kita lagi. Sejauh apa sih kita sudah pernah mungkin mengalami ketidakadilan gender, atau kita bicara tentang gender atau ya mungkin di kehidupan rumah tangga kayak supremasi suami yang mendominasi gitu, atau ketika istrinya yang ada di atas, suaminya ya pokoknya itulah ya. Jadi ada sharing sharing dalam kehidupan berumah tangga. Itu bagus sih kalau itu. Nah, terus siangnya kita ke UMKM deh. Kita keliling ke UMKM. Tapi
rutenya aneh. Iya, rutenya bolak-balik. Sangat Balik. tidak ini. Padahal tempatnya tuh menurut gue sangat Deket-deketan aja ya sih. deket-deketan dan Mungkin yang dekat menarik dulu, gitu atau yang kan. jauh dulu gitu kan, bagaimana nanti kita tinggal pulang. Ya tinggal ke arah searah balik gitu kan, atau ini mau jauh dulu balik atau mau dekat dulu Tapi sana. mungkin kendalanya selesai. Bang, mungkin kalau menurut aku mungkin dia pas banyak pengunjung atau apa gitu kan, atau Mungkin ya. atau jam buka ya. Jadi yang pertama itu kita kunjungin ada toko, dia juga toko organik ya itu ya, intinya toko organik, dan dia juga berusaha untuk menerapkan sustainability, sustainable business gitu. Untuk semua produk Untuk dari semua milknya itu ya. untuk dari milknya dia. Keju, segalanya, butter, itu. Jadi kita nyobain semuanya itu. Yang sampai aku ke sayuran juga. iya, yang aku paling suka sih almondnya ya. Almondnya paling enak ya. Kayaknya almondnya sama susunya ini banget kok, segar banget gitu ini. Baby paling suka apanya, Beb? Butter. Butter. Oh, butter ya. Tapi kita nggak jadi beli ya? Akhirnya Iya. Karena di hari itu dia bilang baru ada delivery itu besok harinya. Dia sore dia bilang gitu kan. Nah, sore waktu kita balik Tutup. cuma dapat kejunya doang, butternya belum datang. Terus dia bilang besok pasti ada kok gitu. Nah, besoknya kan kita pergi kan, kita udah malas lagi balik lagi ke situ. Gitu. Nah, kalau gue suka kejunya. Kejunya ya. Terus Kan gua- Kak Silvi itu ya pesan. Iya. Karena nyokap gue tuh suka banget dengan keju, terus gue langsung keinget, nah ini mama pasti suka nih. Akhirnya gue beli itunya, kejunya. Oke. Dan saya berhasil mengadvokasi untuk tidak makan keju kambing. Iya, gila itu bau banget. Aku Lu makan nggak sih? Aku nggak sih, itu si Amrina sih. Tapi Amrina. aku bauin aja kayak no. Gue tuh pernah makan keju kambing ya. Sebenarnya bukan nggak enak, tapi ketika sudah gue makan, mulut gue tuh kayak ada kandang kambing tuh nggak lo? Jadi gue tuh yang, udah nggak mau lagi. Terus gue kemarin ngomong, teman-teman kayaknya jadi terpengaruh ya. Enggak sih, aku emang nggak suka ini sih, bau kambing terus. Tapi kayaknya kita kelewatan pas apa itu ya? Belum. Itu Belum, itu hari Minggu Kak. Hah? Moonsrow. Moonsrow. Itu tafakur alam hari Minggu itu. Nah, Habis itu dari situ kita ke gereja itu ya, gereja yang jual dan aku thrifting. barang second, thrifting, nyambi-nyambi lah. Gitu. Dan aku baru pertama kali masuk gereja. Aku agak takut sih, cuman Kenapa takut? maksudnya mana tahu kayak mereka pas masuk masjid mereka juga kan takut ya apa karena artinya khawatir. Khawatir ada yang salah karena nih. aku pakai gitu ini kan. juga kan jilbab gitu kan ya, jadi aku wow ini pertama kali aku masuk gereja dan aku ambil foto. Tapi kan kalau tempat thriftingnya bukan di gerejanya. Iya pas sebelahnya itu ruang tadi. sebelahnya, cuman kan ditawarin kan waktu itu kan, siapa yang mau masuk ke gerejanya? Aku masuk ke gereja. Masuk Aku akhirnya. masuk ke gereja. Pertama kali itu ya. Pertama kali dalam hidup aku. Kalau gue dulu karena gue di sekolah Katolik, gue mah sampai misa juga. Karena kita diwajibin dulu misa sampai gitu. misa juga. Sampai misa gitu. Zaman gue dulu sekolah itu kita harus mengikuti segala kegiatan agama dari sekolah tersebut gitu. Nah, kayaknya baru tahun berapa kayaknya itu baru direvisi bahwa kita nggak apa, jadi kalau misalnya anak Islam sekolah di sekolah Katolik dia tidak perlu mengikuti semua ritual. Nah, kebalikannya kalau misalnya ada non Muslim dia sekolah di yang Muslim dia nggak harus sholat juga gitu. kan bingung kan dia nanti kan gitu. Nah, terus dari gereja itu kita ke kombucha. Awalnya kita mau masuk ke toko kopi apa sih itu, cuman nggak jadi ya. Oh iya, nggak jadi. Ada yang apa sih Beb itu kayak toko barang mewah gitu ya, apa gimana sih? Kak Silvi, yang kita habis dari Bisa nanti kameramennya. gereja kan si Kara sempat jelasin tuh, sampingnya tuh kita mau masuk toko apa ya lupa. Yang terus nggak jadi itu loh. Oh iya, toko apa sih namanya, rajutan ya. Yang bahannya wool tapi memang quality banget. Makanya agak mahal. Tapi nggak tahu kenapa nggak jadi ya. Ya karena mungkin dia agak ragu-ragu gitu loh, karena kan itu semua
barangnya mahal-mahal. Ya pokoknya itu terus kita langsung ke kombucha ya. Nah, Iya. kombucha. Kombucha. Juga kombucha itu juga Organik. Iya, menarik tuh, organik dia jual. Ini ya Kak? Ini dia bukan Kak? Bukan. Oh. Iya kombucha itu. Dia jual acar, dia jual kimchi. Kita balik. Dia Apa? jual kimchi Kimchi, terus organik. Semuanya organik. Iya. organik semua itu. Dan dia menjual di pasar yang ini ya, pasar Adelaide itu yang Iya. Hmm. Ya, gua agak lupa sih. Bukan pasar Adelaide. Enggak, aku sempat ketemu tuh yang kita ke pasar. Ini farmer. Farmer ya. Farmer market. Iya. Ah. Ketemu tuh sama. Oh, lu ketemu lagi sama dia? Iya. Di farmer market itu. Kan nggak mungkin menyapa karena dia lagi lagi ngelayanin. sibuk lagi ini. Ya, itu juga salah Good feeling, satu good feeling. sustainable business yang diperkenalkan ke kita Iya, gitu iya. ya. Artinya menggunakan barang-barang bahan-bahan lokal. organik, terus lokal, terus fermentasi, Iya. ya kan basicnya fermentasi. Terus ada yang tempe itu apa sih, Beb? Kemarin inget nggak? Tempenya dibikin apa ya? Itu Yang dan- basicnya tempe tapi enak. Iya. Kayak kue gitu ya. Iya. Dibikin kayak kue. Diolah lah. Diolah. Tapi kalau gue karena udah beberapa kali masuk di tempat yang organik kan, gue di situ malah tertariknya sama pengolahan sampahnya. Community apa? Community center. Community park, community garden. Community garden. Jadi pengolahan sampahnya. Iya. Gila, gila banget. Bagus ya. Karena di Lombok kan gue juga punya teman-teman yang memang mengolah sampah. Organik ya. Iya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja, tapi menurut gue sih itu walaupun kita nggak bisa masuk ya karena udah tutup, tapi menurut gue sih itu keren banget. Iya. Jadi si tempat jual kombucha ini waste-nya ininya Sampah. limbah restorannya itu dibuangnya tuh ke community garden itu nanti di situ dikompos, diolah jadi kompos. Nah, terus penduduk di situ orang sekitar istilahnya orang sekitar komplek ya itu ya kalau bahasanya kita itu nanem di situ, nanem dan ini banyak hasilnya gitu. Banyak hasil dan kan paginya karena bawa kan, Iya. satu bus itu. Oh, itu ya Yang hari Sabtunya tuh karena datang tuh yang paling menarik lagi menurut gua itu gratis. Jadi orang tuh boleh ngambil ke sana Ya. sesuai kebutuhan Ya, juga, ya. nggak langsung ditebas habis kan semuanya. Jadi kalau misalnya butuh sayuran atau apa mungkin ya, mereka kasih ya gitu loh. di community itu ya, tapi ya di area situ, lingkungan itu, dan kayaknya mereka saling mengerti gitu. Kalau lo nggak bantuin lo jangan ngambil gitu kayaknya. Masalah di kita tuh emang yang pilah sampah itu sih Kak. Kalau sampah organik aja sudah bisa dipilah, terus dijadikan kompos atau apa gitu kan, kayaknya masalah sampah kita agak berkurang karena kalau udah dicampur tuh ya itu. Iya, nanti kita Oke. sambung lagi. Sambung. Oke. Terus kita sampai mana Terus tadi ya? Tadi itu kombucha community garden. Tadi kita habis naik kereta jadi lupa. Iya. Ya, tapi community garden itu emang salah satu hal menarik yang sejauh ini gua pelajari buat gue baru, tapi ternyata kata Silvi itu di Lombok udah ada. Iya. Gitu. Jadi inilah kadang-kadang fungsinya kita field visit yang bermanfaat ya. Iya. Oke. Terus itu Jumat, sekarang kita ke hari Sabtu. Hari Itu Victor Harbor. ya kita Sabtu. dikasih hari free Ya. day untuk Explore ke Victor Oh, Harbor. kita naik kereta. Kata teman aku, kamu lagi di Pur apa? Di Indonesia itu yang masih pakai kereta itu Oh, yang di ini Ambarawa. Ambarawa ya katanya. Kenapa? Karena keretanya kuno banget. Kalau kata Baby apa, Beb? Kemarin Beb kereta apa? Keretanya Harry Iya. Potter. Tapi itu asik banget tau. Walaupun agak mahal ya. Heeh. Iya asik. Terus di Victor Harbor lo kemana kemarin? Kemarin kita ngopi, Nah, terus ke museum. aku museum. Lo di museum ada apaan? Museum itu kita lihat ada kan yang kapal
kapal pertama kali ini tuh kapal Whale apa sih itu? Ya itulah pokoknya itu. Jadi kita lihat ini kapalnya itu segede apa itu? Itu museumnya sebelah mana sih? Yang dekat itu komedi dekat apa tuh Kak? Itu gue, tusuk kondek gue. Pak, berubah nggak ya? Berubah nggak ini? Jadi apa ini? Kayak tiba-tiba tusuk konde jatuh. Grip lagi. Wah, ini berarti perdium kita akan segera dikirim. Wah. Jadi gitu, terus lihat itu kayaknya rumah ini deh, rumah masa pas kolonial itu deh. Jadi ada tempat pertemuan, ada tempat makan. Oh, yang iya Pak Kino cerita tuh, jadi desain rumah zaman dulu lah, zaman mereka baru nyampe di Australia gitu kan. Iya, terus ada tempat tidur anak, jadi ada dipisahkan. Pokoknya itu rumah masa dulu. Terus ada WC pertama kali, WC pertama di luar. Jadi aku nggak kebayang gimana memisahkan kotoran sama itu, aku nggak kebayang gimana ya itu di situ ada, ya gitulah ya. Cuma bagus kok, bagus. Terus kita dapat harga mahasiswa. Oh iya, karena kita memang bayar ya. Jadi kita terdaftar sebagai mahasiswa Flinders meskipun short course. Kita terdaftar sebagai mahasiswa Flinders, jadi kita entitled untuk dapat konsesi pelajar dimanapun itu. Jadi kayak misalnya transportasi umum, terus tiket, masuk kebun binatang apa segala macam itu ada. Pas beli Kindle juga Nena dapat harga mahasiswa. Si Nena dapat konsesi pelajar juga tuh. Gitu. Bagus ya. Kalau di Indo kayaknya nggak ada deh. Belum ada. Di Indo belum ada. Bahkan sekelas anak UI juga kayaknya belum dapat diskon. Iya, nggak ada urusan. Tapi Bang ya, pas aku di Korea juga gitu Bang. Jadi kalau kita dapat harga mahasiswa, misalnya masuk ke kebun binatang, masuk ke akuarium, itu ada bedanya. Gue waktu master salah satu yang gue ambil adalah Windows. Jadi beli Windows itu dapat harga mahasiswa juga ininya, sama Office-nya. Jadi itu dapat harga mahasiswa. Iya, kita belum tuh karena lumayan tuh. Ayo pemerintah, nanti saya sekolah lagi deh. Aduh, S3 ya. Aduh, kayaknya mana lagi loh di Victor Harbor? Ngopi. Terus ya betul, karena kita 2 minggu kayak kayak padat gitu banget lah, sih, padat dan banget. karena di Port Elliot kita kayak bukan terisolasi sih, cuman ya emang jauh kemana-mana ya. Tinggal di pedesaan. Ya, tapi bagus sih, buat healing bagus sih. Nah kalau gue kemarin jalan ke itu, ke Granite Island-nya. Di Granite Island itu itu kan ada mitosnya juga tuh, bukan mitos, legenda. Apa tuh Bang? Legenda itu yang jadi leluhurnya orang aborigin dulu melawan apa? Kenapa? Ya, benar yang diceritain sama Mark itu. Gue lupa sih detailnya gimana, tapi intinya leluhurnya nih dia melawan apa gitu. Terus pada akhirnya si leluhurnya ini dia ngelemparin tombaknya ke laut, terus tombaknya itu jadi pulau. Nah, terus si leluhurnya jadi ikan paus. Ya itu. Makanya orang aborigin tuh sangat ini dengan ikan paus gitu, karena mereka menganggap itu salah satu leluhurnya. Nah, di Aceh, di Tapak Tuan, itu ada cerita yang seperti itu. Oh ya? Nah, jadi leluhurnya orang Tapak Tuan itu ngelawan naga. Kalau nggak salah nih, tapi nanti teman-teman bisa ini ya, cek di internet. Kalau nggak salah ngelawan naga, terus jantungnya diambil apa gimana gitu si naganya itu, terus dilempar gitu. Nah itu dua jantung itu tuh jadi batu apa sama batu apa di area Tapak Tuan. Nah endingnya si Tuan ini juga melemparkan tombaknya ke laut. Itu jadi 3 pulau katanya. Nah tempat dia melempar itu ada bekas kakinya. Makanya dibilang Tapak Tuan. Jadi ada bekas kaki di batu gede gitu. Gitu, jadi cerita-cerita legenda kayak gitu
kok bisa ya, artinya di daerah yang berbeda gitu ya. Tapi tetap tapi ada buktinya gitu loh ya. Iya, makanya evidence-nya ada gitu. Kayak yang museum itu kan dia ada bener-bener kayak posnya tuh gede betul gitu loh. Kayak kayak real gitu ya, walaupun mungkin ada kayak bilang dongeng atau apa, cuman kayak real gitu. Iya, hikayat kan kayak gitu. Iya. Istilahnya kan hikayat, legenda gitu, cerita turun temurun. Terus sih, seru banget. Terus yang aku ini lagi tuh, Australia tuh sangat ini hidupnya balance sih, waktu libur ya dia libur. Toko buka cuma sampai jam ini, aku baru ya Allah. Emang hidup mereka harus balance ya. Di hari libur malah kita susah nyari toko buka. Iya, makanya. Wow, it's amazing gue bilang kan. Nggak pernah terjadi di Indonesia gitu. Itu karena itu tenaga kerja di sini mahal ya. Di weekend lebih mahal lagi. Ya, apalagi di hari libur. Dan kita dikenakan itu pajak loh kalau mereka kerja di hari libur, kayak kemarin kan yang hari apa tuh, yang berapa hari Anzac libur Day. itu ya, selain Anzac Day sebelumnya itu Easter itu kita bayar plus 10% lagi karena mereka udah buka tokonya, kafenya. Kemarin aku ini yang di Woolworth itu karena mahal ini namanya tenaga kerjanya itu naik kalau nggak salah 1,5 kali dari ininya, dari UMR-nya dia gitu. Jadi UMR-nya misalnya dia dealnya berapa sejam, $25 gitu. Jadi ya berarti sekitar 30 something lah gitu naik. Dan dibebankan kepada yang beli ya. Itu. Wah, itu nanti kita pelajarin lagi di sepeda. Iya benar. Wow. Baby ada ini nggak dengan Victor Harbor? Kita ngeliat penguin ya. Oh ya? Kita ngeliat penguin di itu, di apa namanya? Gue lebih terkesan sih kalau misalnya Kak Nina lihat kan Granite Island-nya itu kan panjang banget jalan. Ada jembatannya. Iya, jadi terus nggak jalannya. Tapi ternyata menarik karena itu dia di railingnya itu setiap beberapa meter itu dia nyeritain kisah-kisah gitu. Binatang-binatang yang ada di dalam mitosnya mereka kan. Nah terus ada kursi juga. Kursi buat duduk. Jadi kalau itu kan jembatannya panjang tuh sampai Granite Island tuh. Ada kali sekilo ya Beb ya? Sekilo ada kali ya? Kurang dikit kali. Hampir. Berapa lama itu kalian? Kan jalannya santai kita kemarin. Jadi kayak berapa lama Beb? 40 menit. Pokoknya selama kita di sana panjang lebihnya ya kita buat jalan. Itu jalan terus nanti Sylvie bacain gitu kan, ada ini gitu, terus jalan lagi nanti ada bacain lagi, ada apa gitu. Terus kan ada tram yang pakai kuda. Oh iya. Kudanya kan gede banget, jadi tetap terhibur gitu loh. Tapi itu pada ngantri kan Kak, pas yang mau naik kuda itu ya kayaknya ya. Tram itu. Iya, tramnya itu. Kalau misalnya lu nggak mau jalan, ada pilihan. Ya, kuda, tram. Iya. Dan lumayan lah kayak lumayan lah. Makanya kita nggak jadi. Terus kata Kak ini kan Karina, jalan aja berapa lama? Pasti sebutin lama ya, udahlah nggak lah. Karena panas banget pas kemarin tuh. Panas banget. Terus satu lagi Kak, kenapa ya mereka tuh kayak kaki lima tuh terpusat di satu tempat aja. Kalau kita tuh kan, makanya seperti yang aku bilang kemarin sama Galina kan, kenapa sih di Indo itu setiap ada objek wisata kaki limanya juga banyak di situ. Nah itu kemarin kan di Victor Harbor itu cuma satu lokal itu doang kan, di situ doang tuh tempat makan. Jadi dan ini apa? Nggak ada tempat sampah waktu kita nyebrang ke Granite Island itu emang nggak ada tempat sampah. Artinya ya kita dilatih untuk bawa lagi sampah lu gitu, jangan nyampah di sini gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Maksudnya dijadiin satu lokasi aja, jadi mau nggak mau orang yang menikmati pemandangan aja gitu. Kan kadang kita biar ini ya, maksudnya gampang nyari minum atau apa gitu kan. Jadi dilema sih sebenarnya. Kalian kan capek tuh berapa, hampir 40 menit atau berapa sih mengitari jembatan itu gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin udah ada
penjual kopi apalah itulah. Sebelah sini kopi, Sepanjang ya, Indomie. sebelah sana Indomie. Kopi, iya. Sampai ujung udah ada tukang pijet tuh. Iya. Udah ada yang buka refleksi. Iya, nyebelin kan sebenarnya. Ujung salon, Iya. kerimbat aja dulu mas katanya. Sambil nyebrang, masih jauh ini masih. Itulah kok bisa ya kita 400 meter lagi kerimbat aja dulu katanya. Iya. Ada yang nawarin ojek juga. Iya. Bener, Iya. gue yakin. Iya. Iya, iya Trennya bener. nggak laku karena ada ojek. Iya, makanya bener. Coba pas kita ke itu Taman Nasional itu, nggak ada satupun kan. Iya betul. Terus yang, ya pokoknya gitu deh. Aku sangat amazing itu deh. Semoga Indonesia bisa lah. Amin, Ya. amin. Itu juga biar ini apa tempatnya itu kawasan konservasi itu nggak penuh sampah. Iya, gitu. iya. Itu sih. Itu. Terus apa lagi ya? Terus hari Minggu tuh kita Cuma apa mau gitu aja. Iya. Siangnya nggak apa. siangnya kita persiapan karena kita akan pindah ke kota Ya. ke Adelaide. Ya, betul. Jadi inilah apa namanya beres-beres barang. Ya. Dan ketika kita beres-beres ketemu apa Beb? Oh. Tongkat gue. Tongkatnya hilang ya? Jadi tongkat gue sempet hilang. Wow. Terus gue lupa. Gue nanya ke Kara, gue nanya ke ini, enggak ada ketinggalan. Dicek ke pendopo yang bukan pendopo apa gazebo yang di depan itu gue sekarang nggak ada. Semua nggak ada. Ternyata ada di tumpukan-tumpukan barang yang belanjaan yang Wah. sudah inilah. Karena Anda ini ya belanja terus ya. Sebenarnya nggak banyak belanja, banyak cucian. Oh, hari Minggu kita apa namanya? Nah, terus itu moon strolling apa? moon strolling. Strolling. Intinya jadi orang aborigin itu Ya. punya upacara ketika bulan purnama lah ya. gitu. Dan itu tuh kalau versi gua ya, Agak turun. kalau versi gua itu sih tafakur alam gitu loh. Karena kan itu yang dia fokuskan juga kan bagaimana dia connect dengan Iya. tanah, Iya. bagaimana dia connect dengan bulannya, Iya. gitu kan. Iya benar. Gitu. Ya kalau di kita sih sebenarnya orang-orang dulu itu pas bulan purnama atau apa itu ada kepercayaan kayak nelayan-nelayan gitu loh. Pas yang bulan purnama mungkin ikannya akan ini ada sih di Indonesia kayak kepercayaan itu. Cuman Pasti kan sih. cuman kan kadang nggak diinputkan kayak hal yang harus kita lestarikan kayak gitu. Jadi kesininya tuh ya hilang aja gitu. Kayak kearifan lokal gitulah ya kita nyebutnya. Let's go. Kayaknya itu yang harus kita jaga sih. Iya. Dan sekali lagi hal seperti itu sebenarnya bisa jadi komoditi pariwisata. Iya. Ritual-ritual seperti itu gitu. Harusnya dibantu untuk dipromosikan juga Kayaknya sih. dia juga ngomongin rasi bintang deh kayak kemarin Iya, gitu kan. iya. Ya kan? Nah kita tuh sebenarnya ada tuh orang-orang Makassar, orang apa tuh. Dia tahu tuh rasi-rasi bintang. Kan di pulau aku tuh ada banyak orang Makassar ya. Lalu dia lihat, oh ini waktunya musim ikan apa gitu. Iya kan? Terus nanti rasi bintang apa yang dia punya gitu loh. Nah dulu tuh kita sempet tuh mau membanding ya kayak gitulah kayak perjalanan malam hari dengan melihat bintang apa bla 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 gitu. Emang nggak tahu kenapa jadi nggak jadi. Nggak jadi. Kalau dia memang lebih tertarik ngomongin soal pariwisata ini. Iya. Kita tuh berapa kali pindah tempat, kita kan selalu ketemu dengan aborigin lagi. Iya. Itu yang gue bilang seharusnya kita bisa melakukan lebih baik Iya. karena kita lebih punya banyak Iya. etnis, Iya. Iya. suku, budaya. Iya. Welcoming-nya orang Sunda misalnya Iya. gitu kan. Terus nanti di sana welcoming-nya orang Batak kayak gimana, welcoming-nya orang Sasak gimana. Beda-beda. Itulah kayak maksudnya kan itu kan tur operator, terus parekraf. Kalau dia dekat Taman Nasional berarti sama-sama. Iya, sama Taman Nasionalnya. Belum ada ini lah, kayak paket-paket itu belum. Itu harus. Oke, kita tutup di sini. Oke, Tutup atau Oke, gimana? kita tutup. Thank you banget, Nina. Iya. Nanti kita ngobrol. Gue pengen ngobrol lagi sama lo tentang beasiswa sih, tapi nanti kita cari waktunya ya. Oke.
Dadah, thank you. makasih Silakan ya, klik bye. like, subscribe, pokoknya Ya, tombol-tombol subscribe. di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Dadah. Bye bye. Thank you Dalina. Ya. Mikrofon. Dan Mbak pulang. Jangan lupa pulang.